Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Silvira. Saya dari kelas 1 A PIAUD dengan nomor NIM 220110007. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Makna Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fasara yufasiru tafsiran yang berarti menampakkan dan menjelaskan. Sedangkan secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zohir. Yang kedua adalah takwil. Menurut ulama salaf, takwil itu mempunyai dua arti. Pertama, menafsirkan suatu ungkapan dan menjelaskan maknanya, baik sesuai dengan makna zohir maupun tidak. Maka, takwil dalam arti ini semakna dengan tafsir. Ia merupakan dua istilah yang muradif atau sama. Dan makna yang kedua adalah sesuatu yang dikehendaki oleh suatu ungkapan. Jika ungkapan itu perintah melakukan sesuatu, maka takwilnya adalah perbuatan itu sendiri. Yang ketiga adalah terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Sedangkan secara istilah, terjemah adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa dengan bahasa yang lain, yang susunan kata yang diterjemahkannya sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan. Selanjutnya, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menerangkan dan menjelaskan makna ayat yang lebih luas, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil ialah berupaya memahami teks kepada makna yang dimaksud, yang mungkin secara lahiriahnya dianggap bertentangan. Selanjutnya, terjemah hanya mengubah kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa memberikan penjelasan makna yang dimaksud. Selanjutnya, klasifikasi tafsir bi'al matsur, bi'al ra'i, dan bi'al isyari. Yang pertama, tafsir bi'al matsur. Sumber utama tafsir bi'al matsur adalah Al-Quran, Sunnah, dan sahabat. Tafsir bi'al matsur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Yang kedua, tafsir bi'al ra'i adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran musafir setelah dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditujukan, serta problem penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh, mansukh, dan sebagainya. Yang ketiga, tafsir al-isyari adalah menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quran Karim tidak seperti zohirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Yang pentakwilan itu selaras dalam makna zohir ayat-ayat Al-Quran dari beberapa sisi syarhis. Selanjutnya, macam-macam metode dan corak tafsir. Macam-macam metode tafsir ada metode tahlili, metode mukarin, metode maudu'i, dan masih banyak lagi. Sedangkan macam-macam corak tafsir ada tafsir bercorak sufi, tafsir bercorak lugawi, dan tafsir bercorak ijtimai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, NIM 220110020. Saya berasal dari kelas 1A PIAUD. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah saya tentang tafsir, takwil, dan terjemahan. Yang pertama, menjelaskan pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata fasyara yufassiru tafsira yang berarti keterangan atau uraian. Menurut Al-Kilabi, secara bahasa yaitu menjelaskan, menerangkan, dan memberikan uraian. Sedangkan menurut istilah yaitu menjelaskan Al-Quran dan menerangkan makna dari tujuan isyarat. Yang kedua, pengertian takwil. Adapun secara bahasa, yang pertama yaitu kembali atau mengembalikan. Yakini mengembalikan makna pada profesi yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu memalingkan. Yakini memalingkan suatu lafaz yang mempunyai sifat khusus pada makna lahir kepada makna batin.
Yang ketiga yaitu mensiasat, yakini bahwa lafaz atau kalimat-kalimat tertentu yang memiliki sifat khusus yang memerlukan siasat yang tepat untuk menemukan makna yang dimaksud. Sedangkan menurut Abu Zahra adalah mengeluarkan lafaz-lafaz dari zahir kepada makna yang lain, tetapi bukan zahirnya. Yang ketiga, pengertian terjemahan. Secara bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Selanjutnya, memahami perbedaan tafsir, takwil, dan terjemahan. Yang pertama yaitu tafsir dengan terjemahan. Di dalam tafsir diutamakan adalah menyampaikan penjelasan dan kesan dari bahasa aslinya, sedangkan terjemahan adalah tidak terdapat istihrat, yakini memperluaskan uraian melebihi kadar mencari pedanan kata. Yang kedua, perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir, pemakaiannya banyak dalam lafaz dan kata, dijelas dan diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, banyak berhubungan dengan riwayat hadis, dan bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendakinya. Sedangkan takwil, penggunaannya lebih banyak pada makna dan susunan kalimatnya, banyak diistimbatkan oleh para ulama, banyak berhubungan dengan ilmu hadis, dan bersifat menerangkan hakikat yang dikehendakinya. Selanjutnya, memahami klarifikasi tafsir bi'al-matsu, bi'al-ra'i, dan bi'al-isyari. Yang pertama, tafsir bi'al-matsu adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sahabat, dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Yang kedua, tafsir bi'al-ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Tafsir jenis ini mengandalkan pada kemampuan ijtihad seorang mufassir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat. Yang ketiga, tafsir al-isyari, yaitu menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quran Al-Karim tidak seperti zahirnya, tetapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertawakal. Yang terakhir, mengetahui macam-macam metode tafsir dan macam-macam corak tafsir. Adapun macam-macam metode tafsir, yaitu terdiri dari yang pertama metode tahlili, yaitu metode analisis. Yang kedua, metode tafsir izmali, yaitu metode global. Yang ketiga, metode mukaran, yaitu metode komparatif atau perbandingan. Yang keempat, yaitu metode maudu'i, yaitu metode tematik. Adapun macam-macam corak tafsir. Yang pertama, tafsir sufi, yaitu suatu karya tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf, baik itu tasawuf teoritis maupun praktis. Yang kedua, tafsir falsafi, yaitu tafsir yang bercorak pada filsafat, yang artinya menjelaskan suatu ayat mufassir merujuk pada pendapat filosof. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, NIM 22011110014. Saya dari kelas 1A PIAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir secara bahasa yaitu menjelaskan dan menyingkap makna. Kemudian secara istilah yaitu menyingkap suatu makna yang tersembunyi. Kemudian menurut As-Sayuti, tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang cara-cara pengucapan lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, makna-maknanya, dan hukum-hukumnya, baik secara berdiri sendiri ataupun secara tersusun. Kemudian takwil secara bahasa yaitu menjelaskan suatu perkataan, sedangkan menurut istilah yaitu memalingkan lafaz dari makna yang tersurat pada makna yang tersirat. Menurut ulama salaf, tafsir dan takwil itu sama, dan semua ayat Al-Quran itu mempunyai takwil. Namun ini khusus untuk ayat-ayat mutasabih, di mana
hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sedangkan menurut ulama salaf setelah 3 abad Hijriyah, takwil mempunyai makna yang berbeda dengan makna lain suatu ayat, karena ayat-ayat Al-Quran tidak mempunyai takwil, atau tidak semua Al-Quran itu mempunyai takwil. Kemudian terjemah yaitu menyampaikan perkataan kepada orang yang belum mengetahuinya. Para ulama membagi terjemah ini menjadi 2 macam, yaitu harfiah dan tafsiriyah. Harfiah yaitu memindahkan suatu ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, namun harus tetap terjaga dan terpelihara susunannya. Sebaliknya, dengan tafsiriyah yaitu kebalikan dari harfiah, di mana tidak terjaga dan terpelihara susunannya. Kemudian, apa sih persamaan antara ketiganya? Yaitu ketiga-tiganya ini menerangkan makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan sebagai saran untuk memahami Al-Quran. Kemudian, apa sih perbedaan tafsir dan takwil? Tafsir lebih banyak digunakan pada lafaz dan mufradat, sedangkan takwil lebih banyak digunakan pada jumlah dan makna-makna. Tafsir apa-apa yang bersangkutan dengan riwayah, sedangkan takwil apa-apa bersangkutan paut dengan dirayah. Tafsir menjelaskan secara detail, sedangkan takwil secara global. Kemudian, macam-macam metode dan macam-macam corak tafsir. Metode dalam ilmu tafsir yaitu yang pertama metode tahlil. Penafsir akan memaparkan penjelasan menggunakan pendekatan dan kecenderungan yang sesuai dengan pendapat yang diadopsi. Yang kedua yaitu muqaron, upaya yang dilakukan oleh musafir dalam memahami suatu ayat. Yang ketiga ijmali, seorang musafir akan mengungkap makna setiap kata dan susunan kata secara rinci setiap ayat. Yang ketiga ijmali, seorang musafir akan mengungkap makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat. Dan yang keempat maudhu'i, yaitu memilih salah satu tema yang terkandung oleh Al-Quran, kemudian mengumpulkan ayat-ayat dan surat yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian macam-macam corak tafsir. Yang pertama, corak lugawi, penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Yang kedua, filsafat, perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Yang ketiga, ilmiah, corak ini muncul akibat kemajuan iptek. Yang keempat, fikih, corak fikih merupakan corak berkembang. Dan yang kelima, tasawuf, muncul akibat gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan sebagai pihak terhadap materi. Hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah Al-Quran. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Dipuji Astria Suswidianti, berasal dari kelas 1A. Untuk kelompok individunya adalah kelompok 4. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan saya kesehatan sehingga bisa membuat video dan mempresentasikan makalah ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman ini, yaitu ad-dinul Islam. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang mengapa saya membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran adalah yang perlu kita ketahui satu hal, kita mempunyai sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Nah, di Al-Quran tersebut pasti dia berbahasa Arab dan kita perlu mengetahui artinya.
Al-Quran sebagai kitab terakhir yang dimaksudkan. Naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan menjadi satu dan akhirnya menjadikannya itu sebuah kitab kita yang kita kenal sekarang adalah kitab Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran memiliki arti yang sangat umum. Salah satu artinya adalah Al-Quran memiliki arti yang umum. Oleh karena itu, kita patut untuk mempelajari tentang tafsir, takwil, dan terjemahnya agar kita bisa membedakan mana arti Al-Quran yang sesungguhnya. Sebenarnya, kajian tentang tafsir itu tidak lepas dari kajian tentang Al-Quran, karena itu merujuk kepada Quran Studies atau belajar Al-Quran. Tafsir itu kita belajar tentang bagaimana mengartikan arti umum sebuah Al-Quran, karena arti yang ada di Al-Quran itu adalah kata-kata umum yang terkadang kita tidak mengerti apa arti dari Al-Quran tersebut. Atau misalnya dari ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 99 yang artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Yang dimaksudkan adalah Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir dan penyempurna sebuah kitab, dari kitab Zabur, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah penyempurna dari 3 kitab tersebut. Dan yang dimaksud mengingkari adalah orang-orang fasik, adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang kita ketahui, yang saya bahas adalah tafsir, takwil, dan Al-Quran, terjemah Al-Quran. Yang sekarang takwil adalah merupakan pembeda antara tafsir dan takwil tersebut. Karena tidak semua ayat kita bisa mengerti apa maksud dan maknanya. Oleh karena itu, takwil diperlukan untuk hal tersebut. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan, di sini saya akan membahas tentang apa itu takwil dan terjemah Al-Quran, apa itu tafsir dan terjemah Al-Quran, dan corak macam-macam aliran tafsir. Di Indonesia, tafsir berkembang itu pada saat tahun 1990 yang dibawa oleh para penulis yang menimba ilmu di Timur Tengah. Kata tafsir secara bahasa bisa kita artikan sebagai menjelaskan. Tafsir berguna untuk Al-Quran karena setiap makna dari Al-Quran itu umum. Oleh sebab itu, kita memerlukan tafsir untuk lebih mengerti makna umum tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Masruroh dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa artinya menjelaskan, menyikapi, dan menerangkan makna-makna rasional. Sedangkan para praktisi tafsir mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang berhubungan dengan upaya memahami atau menjelaskan makna Al-Quran dalam batas kapasitas manusia. Yang kedua, pengertian takwil. Takwil secara etimologi berasal dari kata al-awl yang berarti mengembalikan kepada aslinya. Takwil adalah
upaya untuk memahami teks kepada makna yang dimaksud, yang mungkin secara lahiriahnya dianggap bertentangan bila diartikan sebagai makna kata dasarnya. Seperti kata yad, makna dasarnya adalah tangan, akan tetapi ditakwilkan dengan makna kekuasaan. Yang ketiga itu pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu terjamah, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Yang kedua, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir yaitu menerangkan dan menjelaskan makna ayat yang lebih luas, lengkap, dan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu. Sedangkan takwil yaitu upaya memahami teks kepada makna yang dimaksud, yang mungkin secara lahiriahnya itu dianggap bertentangan. Sedangkan yang dimaksud dengan terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa memberikan penjelasan makna yang dimaksud. Yang ketiga, klasifikasi tafsir bil al-matsur, bil ar-rayi, dan al-isyari. Yang pertama, klasifikasi tafsir bil al-matsur. Tafsir bil al-matsur yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau ayat dengan ayat, Al-Quran dengan sunnah, karena fungsi sunnah menjelaskan kitabullah, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang kedua, klasifikasi tafsir bil ar-rayi. Tafsir bil ar-rayi yaitu tafsir yang dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengembalian aplikasi tafsir bil ar-rayi. Tafsir bil ar-rayi itu tafsir yang dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengembalian kesimpulan didasarkan pada logikanya saja tanpa adanya dasar-dasar tertentu. Yang ketiga, klasifikasi tafsir bil al-isyari, yaitu menakwilkan Al-Quran dengan makna yang bukan makna lahiriahnya, jalan spiritual dan tasawuf, dan mampu memadukan antara makna-makna itu dengan makna lahiriah yang juga dikehendaki oleh makna yang bersangkutan. Macam-macam dari metode dan corak tafsir, yaitu yang pertama, macam-macam metode tafsir ada 4, yaitu metode ijmali, yaitu metode menafsirkan ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Yang kedua, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dan makna-makna dengan cara membandingkan ayat. Metode tahlili menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan mana-mana yang ada di dalamnya. Yang ketiga, metode maqarin, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau membandingkan ayat dengan hadis. Dan yang terakhir yaitu metode maudhu'i, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. 2. Macam-macam corak tafsir, ada 7, yaitu pertama, corak tafsir fikhi, yaitu corak tafsir yang kecenderungan mencari hukum-hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, corak tafsir ilmi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau berdasarkan teori agama. Yang ketiga, corak tafsir filsafi, yaitu corak tafsir yang menafsirkan Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan filsafat atau menggunakan teori-teori filsafat. Yang keempat, corak tafsir tarbawi, yaitu tafsir yang menekankan pada tema-tema dan untuk keperluan tarbiyah atau berfokus kepada pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu corak tafsir i'tikadi, yaitu corak tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran mengenai masalah-masalah akidah.
Yang selanjutnya yaitu corak tafsir adabi ijtimai, yaitu menggunakan makna-makna Al-Quran dengan teliti, indah, dan menarik. Dan yang terakhir, corak tafsir sufi yang dibagi menjadi dua, yaitu corak tafsir nazari yang berlandasan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat, dan yang kedua, corak tafsir sufi ishari yang menafsirkan ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut. Sekian persentase dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekser Yudolana Saputra, kelas 1A PIAUD dengan NIM 2201100031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Pengertian tafsir. Pengertian tafsir secara bahasa, kata tafsir itu berasal dari fasara yang semakna dengan awwada dan bayyana, di mana tafsir sebagai masdar dari fasara semakna dengan idahah dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Adapun secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Kata takwil merupakan masdar dari awwada, yaitu awwalai yu'awwilu. Secara bahasa, ia berarti kembali kepada asal. Takwil menurut istilah berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut. Terjemah merupakan kegiatan manusia dalam mengalihkan makna atau pesan baik verbal maupun non-verbal. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir itu cenderung diaplikasikan dalam lafaz dan mufradat sebagai takwil, sedangkan takwil cenderung dipergunakan dalam makna dan susunan kalimat. Materi ketiga itu ada klasifikasi tafsir bi al-matsur, bi al-ra'i, dan bi al-isyari. Pertama itu ada tafsir bi al-matsur. Tafsir bi al-matsur itu secara etimologi itu kata al-matsur itu merupakan isim ma'ful dari kata atsara yang berarti suatu yang dinukilkan. Tafsir bi al-ra'i adalah sebuah usaha untuk menafsirkan maksud Allah tanpa disadari. Ilmu yang pasti menafsirkan maksud Allah tanpa disadari. Ilmu yang pasti tidak boleh hukumnya, maka tafsir bi al-ra'i tidak boleh dihukumkannya. Sedangkan ada pengertian tafsir bi al-isyari. Tafsir al-isyari secara etimologi, isyarah berarti petunjukan dan memberi isyarat. Sedangkan tafsir isyari adalah menakwilkan atau menafsirkan ayat Al-Quran Al-Karim tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar
yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Adapun materi keempat itu ada macam-macam metode dan corak tafsir. Metode tafsir itu tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada tafsir ijmali, ada tafsir muqarram, ada tafsir maudu'i. Sedangkan saya akan menjelaskan corak-coraknya. Corak tafsir gitu. Corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa modern ini itu terbagi banyak sih, tapi yang saya kasih tahu cuma 2 aja. Itu ada corak lugawi dan corak filsafat. Jadi adapun kesimpulannya, secara bahasa kata tafsir berasal dari fasara yang semakna dengan audahaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar dari masara semakna dengan idahah dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Kata takwil merupakan tuh masdar dari awada, yaitu awilu. Takwil secara bahasa ia berarti rujuk atau kembali kepada asal, yakni menurut Anwar Nurul Yamin, yang dimaksud penerjemahan di sini adalah mengalih bahasa Al-Quran dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab, ke dalam bahasa si penerjemah, misalnya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.